Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kula panjenengan sedaya masih diberikan oleh Allah, diberikan sehat walafiat, diberikan nikmat iman dan Islam, dan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala masih diringankan langkah kaki kita, diringankan kaki kita semuanya bisa menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis kebaikan seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan hidayah, diberikan inayah, maunah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah di dalam menjalani daripada sisa-sisa kehidupan kita. Mudah-mudahan sisa daripada kehidupan kita terus berada di jalan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terhaturkan pada tujuan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan masih membahas seputar masalah bab tentang sholat. Setelah minggu lalu Lulan Panjenengan Sedaya sudah bahas tentang beberapa hal, beberapa perkara di dalam sholat, yaitu keharuman sholat dari segi waktu dan juga pelaksanaannya. Kita sudah bahas bersama-sama mana saja waktu-waktu yang diharamkan kita semuanya ini untuk melaksanakan sholat, khususnya yaitu sholat sunnah. Dan pada kesempatan malam hari ini Kulolan Panjenengan Sedaya melanjutkan pembahasan tentang satu pasal, yaitu satu bab tentang fi bayani saktatin fi sholati wa hiya minal hayat, yaitu tentang pembahasan diam-diamnya di dalam sholat, yang mana ini termasuk sunnah. Nanti kita bahas satu persatu daripada diam-diamnya sholat. Qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi ashabihi wa bi ashabihi fi darini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita faslun fi bayani saktatin fi sholati wa hiya minal hayat, yaitu tentang pembahasan di dalam diam-diamnya sholat, dan ini termasuk daripada sunnah hayat. Sunnah hayat niku napa? Sunnah yang ketika kita meninggalkannya tidak disunnahkan untuk sujud syahwi. Jadi sunnah niku wonten kalih, ada sunnah hayat, ada sunnah tabu'at. Kalau sunnah hayat itu tidak sunnah untuk sujud syahwi ketika kita meninggalkan, tapi kalau sunnah tabu'at itu ketika kita meninggalkannya maka sunnah untuk sujud syahwi. Kita bahas sekarang mengenai diam-diamnya di dalam sholat. Diam di dalam sholat ini maksudnya adalah tidak termasuk dari tumakninah. Tumakninah ini kan diam, cuman ini beda. Jadi kalau saktah itu adalah diam-diamnya sholat, yang ini cenderung adalah sholat yang mana dia ini dikerjakan, disunahkan untuk dikerjakan sebelum seseorang itu rukuk. Jadi saktah itu diam-diamnya sholat. Yang dimaksud di dalam pembahasan kita malam hari ini adalah sebelum orang rukuk. Nah, nanti di mana saja tempat diam itu, nah
Itu nanti ada 6 tempat. Jadi kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Saktatus sholah. Ai as-saktatul mustahab fiha. Sittatun. Yaitu sakta-sakta sholat, diam-diamnya sholat, itu hukumnya adalah sunnah. Yang mana ada 6 perkara daripada sakta-sakta sholat. Wa kulluha latifun biqadri subhanallah illa allati baina amin was surah. Maka maksud daripada diam di sini, diam yang apa maksudnya? Diam itu diam yang sebentar. Diam yang sebentar biqadri subhanallah. Sekira orang itu membaca subhanallah. Kecuali yaitu antara amin dan juga surat. Ini nanti diamnya agak lama. Antara ucapan waladdallin amin, antara amin dan surat itu nanti sunnah juga untuk diam, tapi diamnya tidak hanya sekedar subhanallah, tapi agak dipanjangkan. Tenang. Fahiyya fi haqqil imam fil jahriyah bi qadri ma yaqra'ul ma'mumul al-Fatihah bi i'tibaril wasatil mu'tadil, yaitu yang dimaksud dengan antara amin dan surat itu termasuk daripada haknya imam ketika imam itu sholat jahriyah, yaitu sholat yang dibacanya dikeraskan, yaitu seperti sholat maghrib, isya, dan sholat subuh. Sekira diamnya tadi itu seberapa lama? Biqadri ma yaqra'ul ma'mumu al-Fatihata, yaitu sekira makmum itu membaca al-Fatihah panjangnya. Jadi sekira panjangnya 7 ayat surat Fatihah tadi. Dengan panjang yang dia itu sedang dan biasa. Makanipun nggih mandeke rada suwe titik nggih. Jadi tidak hanya sekedar subhanallah saja, tapi sekira orang membaca al-Fatihah. Wa yusannu lil imam an yastaghila fiha bi qira'atin aw du'ain sirran. Dan disunahkan bagi imam untuk menyibukkan dirinya di dalam membaca Al-Fatihah tadi atau doa yang lain secara sir. Jadi setelah waladhdallin amin, kan setelah itu membaca surat kan ngoten nggih. Nah, sebelum membaca surat antara amin dan juga surat itu panjangnya berhentinya sekira orang baca Fatihah, Pak. Terus panjenengan iki dados imam, nggih, waladhdallin amin. Diam dulu. Nah, ini saktah nanti. Diamnya sekira orang baca Fatihah. Nah, ketika diam itu sunnah juga imam mengulangi Fatihahnya tapi dalam hati. Sambil nopo? Ngerantosi jamaah. Tapi tidak usah dikeraskan. Sekira orang baca atau diganti dengan doa yang lain, zikir yang lain. Sekira panjangnya sama kayak surah Al-Fatihah. Wal qira'atu aula. Maka membaca Al-Fatihah itu lebih utama bagi imam yang tadi berhenti. Makna as-sukut fiha adamul jahr, yaitu makna daripada diam bagi imam dengan tidak adanya mengeraskan. Kita tadi baca Fatihah ketika sakta itu tidak dikeraskan. Nah, artinya dalam hati. Ngeten sendiri. Sebelum kita membahas satu persatu nanti sakta-sakta di dalam sholat itu, maka nanti ada perbedaan. Kenapa sih kok mungkin kalau kita ini ikut pendapatnya mazhab Imam Syafi'i. Kenapa sih kita ini kok sebagai makmum ketika kita jamaah itu kita kok tetap diwajibkan baca Fatihah? Kan katanya kalau orang jamaah itu makmum itu tanggungannya imam. Ketika kula panjenengan ikut sholat jamaah di masjid itu yang jadi makmum itu sudah menjadi tanggungannya imam. Kalau imam sholatnya sempurna, insya Allah makmum ikut sempurna. Kalau imamnya kurang sempurna, maka makmumnya juga dianggap kurang sempurna. Jadi imam itu menentukan.
menentukan kualitas di dalam sholat jamaah. Sekalipun pahalanya juga 27 derajat. Cuman kalau berbicara tentang kualitas, itu pasti akan berbeda di sisi Allah. Boten sami. Podo-podo 17 misalkan. Tapi sing iki 17 tapi kurang sempurna, sing iki sempurna. Maka menentukan seorang imam. Maka ada perbedaan pendapat, nanti akan timbul pertanyaan. Terus bagi makmum bagaimana? Apakah wajib membaca Fatihah? Adapun mazhab kita, wa amma mazhab kita Syafi'i itu ya harus wajib tetap membaca Al-Fatihah. Berdasarkan dalil la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat seseorang kalau dia ini tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalil yang kedua, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fa huwa khidaj. Barang siapa orang yang dia itu ketika sholatnya tidak membaca daripada surat Al-Fatihah, maka sholatnya itu cacat. Dengan dua dalil ini, paling tidak ini menjadi landasan yang kuat untuk kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, yaitu sekalipun jadi makmum tetap baca Fatihah. Tapi nanti ada pendapat yang kedua, justru membaca Fatihah itu nggak wajib. Dan bahkan nggak usah membaca Fatihah. Ini ada pendapat kedua. Juga berlandaskan kepada dalil. Dalil Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika kalian ini membaca atau kalian ini dibacakan Al-Qur'an, okay? Ketika kita mendengar daripada bacaan Al-Qur'an fastami'u lahu, maka kita harus mendengarkan. Wa ansitu, dan diam. Mendengar dan diam. La'allakum turhamun, supaya kalian ini menjadi orang-orang yang dirahmati. Ini dalil Quran juga kuat, hadirin. Terus konten yang maos Quran, itu kita ini diharuskan untuk mendengar dan diam. Oleh ngomong dewi. Apalagi di dalam sholat. Dalam hadis yang lain, Kanjeng Nabi memperkuat, mangkana lahu imamun, fakiraatul imam lahu qiraah. Maka barang siapa orang yang sholat jamaah, di belakangnya imam, kemudian imam ini membaca, ya, membaca Al-Fatihah, maka cukup bacaan Fatihah imam itu juga menjadi miliknya makmum. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan, kalau jamaah makmum nggak usah apa? Baca Fatihah. Loh, dari dalil-dalil yang saya sebutkan tadi, ini kan seolah-olah terjadi Pak? Kontradiktif, terjadi pertentangan. Nah, kalau dalam ilmu usul fikih itu namanya ta'arudul adillah. Disebut ta'arudul adillah. Napa ta'arud niku? Ta'arud itu kontradiksi. Pertentangan antara dalil satu dengan dalil yang lain. Tapi hakikatnya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hakikatnya tidak ada di antara dalil-dalil Quran maupun dalil hadis itu terjadi pertentangan, itu tidak ada. Hanya saja manusia dengan keterbatasan akalnya itu seolah-olah beberapa ayat, beberapa hadis itu terjadi kontradiksi menurut kacamata kita manusia, menurut akal kita. Tapi hakikatnya global ini malik, nggak ada pertentangan antara ayat maupun hadis. Artinya semuanya itu ya memang sudah benar. Nggak ada kontradiksi di antara dalil-dalil itu. Nah, kayak dalil ini tadi kan jelas Pak, kayak menurut akal kita ini kontradiksi. Nah, nanti ada penyelesaiannya. Beberapa ayat hadis seperti ini ada penyelesaiannya. Dalam rangka kita mengambil dalil yang mana di antara dua dalil yang terjadi kontradiksi itu. Nah, maka ulama memberikan solusi. Ketika terjadi pertentangan dalil yang semacam ini saya berbicara urutan, supaya nanti tidak salah paham dan kita tidak merasa paling benar dengan pendapat kita. Ini semua sudah dirumuskan oleh ulama nanti. Saya sampaikan, ya. Maka nanti tinggal kita nanti mengambil yang mana. Maka dalam menyelesaikan masalah ta'arudul adillah, menurut Imam Syafi'i itu dengan metode secara
runtut nanti satu dengan metode al-jam'u wa taufik. Napa niku metode mengumpulkan dalil yang kontradiksi tadi dikumpulkan, kemudian dijadikan satu, dan at-taufik niku dikompromikan. Maknanya nopo? Artinya dua-duanya tetap dipakai, tapi dengan cara kompromi, ditakwil lagi oleh ulama. Lalu kemudian nggak mungkin dengan metode itu, maka yang kedua metode tarjih namanya. Tarjih itu mengambil salah satu pendapat, kemudian menguatkan, dikuatkan dengan dalil yang lain. Yang satu dikuatkan, yang satu ini nggak dikuatkan. Yang dikuatkan dipakai, yang nggak dikuatkan ini yang dibuang, ditinggal. Itu tarjih namanya. Kalau saya nggak bisa dinasah, nasah itu dihapus salah satunya di antara dua dalil tadi, dihapus. Dan yang terakhir yang keempat nggak mungkin dinasah, maka ada istilahnya tawassut, tasakut, tasakut dalilain, yaitu menghilangkan dua dalil, semuanya dihilangkan, nggak dipakai KB. Tasakut. Jadi ada urutan 4. Nah, karena kita ikut Syafi'i, maka kita lihat dulu yang pertama. Ketika terjadi tadi itu ta'arudul adillah, kontradiksi dalil, maka caranya pertama dulu jam'u wa taufik, yaitu berusaha mengkompromikan. Nah, dengan adanya permasalahan ini, masalah yang kita bahas ini membaca Fatihah bagi makmum, keranten praktek ibadah di masyarakat umat Islam itu terbagi dua, ada yang membaca, ada yang tidak. Maka mengkompromikannya bagaimana? Nah, kalau kita ini ambil jalan tengah, yaitu kompromi. Nah, baik, saya bahas gitu. Tadi dalil pertama mengatakan la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada atau enggak dianggap orang itu sholat kalau enggak membaca Fatihah. Dalil yang kedua mengatakan bahwasanya lek ono wong maca Quran menengo, rungokno, kan ngoten nggih. Nah, ini kan kontradiksi. Nah, sebenarnya ngeboten. Nah, mengkompromikannya ini bagaimana? Pertama, dikompromikan. Memang betul dikatakan tidak sempurna. La sholat itu ada yang mengatakan nggak sempurna sholat seseorang kalau nggak membaca Al-Fatihah. Yang kedua, rungokno oleh ono wong maca Quran. Nah, maka diambil jalan tengah kompromi. Apa jalan tengahnya? Yaitu ketika imam membaca Al-Fatihah, kita diem makmum. Jelas betul? Lek sampun niki imam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum diem. Loh, Ustaz, ini saya belum selesai membaca doa iftitah. Kan biasanya ngoten nggih. Kita di tengah-tengah membaca doa iftitah, Allahu akbar walhamdulillahi katsiran subhanallahi wa asila. Niku terus imam baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih belum selesai, belum nutup iftitahnya, maka bagaimana? Diem. Tidak usah dilanjutkan. Kenapa? Doa iftitah sunnah, sedangkan kita mendengarkan bacaan itu wajib. Maka iftitah tadi yang belum selesai sudah sampun, jangan dilanjutkan. Selesai pun tidak apa-apa, tetap oleh pahala. Sampai selesai imam mengucapkan waladdallin. Amin. Nah, ketika sudah selesai amin, barulah di situ makmum membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini jalan tengahnya. Ini yang diambil kebanyakan ulama, termasuk Imam Syafi'i. Oleh karenanya tadi kita sempat bahas, sempat singgung, saktah dalam sholat itu termasuk adalah antara amin dan baca surat. Oleh karenanya yang jadi imam agak lama, agak panjang, sedikit berhentinya. Memberi kesempatan siapa? Makmum untuk membaca Al-Fatihah. Niki mboten bingung nggih nggih. Adapun orang yang mengambil pendapat kedua, gak usah baca Fatihah, nggih mboten apa. Ya bener riu, Pak. Berarti mereka dengan adanya ta'arudul adillah itu pakai metode bukan dikompromikan, tapi mengambil salah satu. Dengan metode apa tadi?
tarjih tadi. Mengambil salah satu dikuatkan dengan dalil yang lain. Jelas napa mboten? Adapun kita, ya, kita ini kalau ada kontradiksi jangan terus dihilangkan salah satu. Itu semua dari Allah, dari Rasulullah. Jadi coba dikompromikan dulu. Kira-kira nggak bisa dikompromikan, ya sudah pakai metode lain. Nah, selama masih bisa diambil jalan tengahnya, kita pakai jalan tengah itu. Jelas nih. Oleh karenanya, ini perlu saya jelaskan hadirin, sekalipun mungkin produk jelimet sekedhik ngoten nggih. Tapi niki perlu saya jelaskan. Nah, tapi ini penting. Penting kula lan panjenengan niki jelaskan keranten napa? Ya niki supaya kita ini tidak kemudian apun kita ini tidak mengambil daripada salah satunya boten, tapi kita ini benar-benar mengkompromikan daripada ta'aruful adillah dengan metode namanya al-jam'u wa taufiq. Katen nggih. Jelas niki nggih, hadirin. Nah, pangapunten. Dados niki yang dimaksud oleh sebagian besar ulama yaitu dalam hal ini tetap membaca Al-Fatihah. Katen. Tapi di sela-selanya itu. Nah, kemudian kita membahas sekarang yang pertama daripada sakta-sakta sholat, daripada diam-diamnya sholat adalah yang pertama bainat takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Saktah yang pertama, diam yang pertama antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Jadi sampun usolli fardhu subhi Allahu akbar. Diam. Nah ini ku saktah diri. Ya, diam sejenak sebentar sekira orang membaca subhanallah. Jadi kalau balik ini Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar kabira walhamdulillah kabira. Jadi tidak langsung disambung. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Tapi ada jeda. Saktah. Dan itu namanya saktah. Jelas betul? Niki saktah yang pertama. Yaitu antara takbiratul ihram dengan iftitah. Nah, doa iftitah niku nanti banyak macamnya. Oke. Di antaranya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan minal muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada yang seperti itu. Ada yang kedua, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau ada lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada lagi Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini kita. Ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoya kama yunqqa thawbal abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Nah, ini kanca-kanca Muhammadiyah pakai ini ya. Allahumma ba'id baini. Ya. Wa bi ayyiha iftitah salat aslu sunnah. Maka dengan doa yang tadi itu, dengan semua doa iftitah, terserah kita pilih yang mana, itu hukumnya sunnah hadirin. Tetapi menurut pendapat Syafi'i yang paling afdal adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Nah, jadi ini hanya perbedaan dari segi pembacaan doa iftitah. Monggo, panjenengan badhe teman sing pundi monggo. Dipakai semua itu boleh. Dipakai semua boleh. Wa yustahab al-jam'u baina jam'i dzalikal munfarid wal imam qaumun muhsirina qadina bitatbil. Nah, sunnah boleh juga hukumnya menggabung daripada doa-doa iftitah tadi. Diwaca kabeh. Ya Allah mau bait dibaca semuanya. Ya subhanallah alhamdulillah dibaca juga. Mungkin Allah akbar kabira dibaca juga. Wajjahtu wajhiya lillazi dibaca juga. Angsal. Tapi syaratnya apa? Lek panjenengan sholat yang Ati diwaca ya apa satu gak apal nggih pun Allahu akbar mawon gak biro ya. Tapi lek menawa panjenengan pengen ngapal nggih mboten apa. Ini sholatnya panjang. Sholatnya panjang. Atau boleh juga sholat jamaah dipraktekkan. Dengan syarat apa? Makmumnya ridho hadirin.
Makmume gari itu yo panjenengan sebagai imam jangan panjang-panjang. Kayak imam iket mengko gak maca-maca Fatihah wis 5 menit iki. Gak Fatihah iki mati apa turu imam. Lek mboten umum nggih jangan dipraktekkan hati-hati. Daripada mangke timbul fitnah nanti. Jadi biasa mawon. Biasa hukum tiyang. Lek munfarid salat sendiri monggo. Maka ada juga yang menambah doa Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi wa na'buduka dhalamtu nafsi wa taraftu bi dzambi faghfir li dhunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq wa anjam doa. Dan walhasil adalah doa iftitah itu seperti yang kita sebutkan tadi bahwasanya boleh kita memilih daripada salah satunya. Wa'lam anna du'a al-iftitah la yusannu illa bi syuruti khamsah. Maka ketahuilah tidak disunahkan membaca doa iftitah itu kecuali dengan syarat-syarat yang 5. Jadi doa iftitah niku boleh dibaca tapi di dalam 5 perkara niku mboten angsal. Napa an yakuna fi ghairi sholatil janazah, hendaknya membaca Fatihah itu dibaca selain salat jenazah. Walau alal qabr, sekalipun salat jenazahnya di kuburan. Wa alla yakhafa fawta waqtal ada, dan hendaknya doa iftitah itu dibaca kalau tidak khawatir terlewat waktu salat adaan. Misalkan panjenengan iki mepet waktunya, mungkin tilem ya, pas tilem asar dereng salat. Ngerti-ngerti melek wis jam 5 seperempat. Aduh sekate maghrib ya, atau mungkin jam mepet lah. Maghrib kurang 5 menit misalkan. Waduh, tangi itu belum sholat asar langsung pun wudu terus sholat. Nah, lek sekira panjenengan cukup lek iftitah gak nutut iki, ya maka jangan dibaca. Ya, karena sunnah iftitah langsung Al-Fatihah. Wa alla yakhafal ma'mum fa Fatihah wa alla yudrikal imam fi ghairil qiyam. Hendaknya juga tidak khawatir, makmum itu enggak khawatir hilangnya daripada sebagian Al-Fatihah. Yang keempat, tidak mendapati imam ya ketika dia berdiri. Maknanya ketika imam itu wis ruku, panjenengan jadi telat sholatnya, imam ruku Allahu Akbar, panjenengan jangan doa iftitah diri. Kedawan, langsung mawon Fatihah. Sekira imam wis maca surat, gak usah baca Al-Fatihah, langsung mawon mboten usah mbaos iftitah, jadi langsung baca Al-Fatihah. Dan yang kelima, wa alla yasra' fit ta'awud awil qira'ah walau sahwan. Hendaknya tidak didahului atau dipercepat dengan namanya ta'awud dalam membaca surah Al-Fatihah sekalipun lupa. Dan ini maksudnya adalah kalau ada orang dia kemudian baca apa niku namanya makmum tadi baca iftitah yang saya maksud tadi, kemudian imam sudah mau Fatihah atau a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wis berhenti. Imam wis maos Fatihah ada. Nah, ini saktah yang pertama, yaitu antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Saktah yang kedua, baina du'ail iftitah wa ta'awud, yaitu antara doa iftitah dengan ta'awud. Ta'awud niku a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya, ta'awudnya surah Al-Fatihah. Jadi setelah wa ana minal muslimin kan berhenti. Lah, sebelum Fatihah, sebelum ta'awudnya Fatihah, a'udzubillah minasyaitonir rajim niku berhenti. Ya. Wa ana minal muslimin. Subhanallah. Baru a'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, niku saktah yang kedua. Nah. Dan wa huwa mustahab fi kulli raq'atin qira'ati ubadalah. Wa fi kulli yaumin wa fi kulli qiyamin min qiyamatil kusuf. Nah, termasuk ini sunnah juga dipraktekkan ketika melaksanakan salat gerhana. Dan kemudian wa yafutu bisyuru'i fil qira'ati walau sahwan bi khilafin ma law sabaq lisani fala yafut. Nah, ini sudah. Jadi intinya sama hadirin. Ketika kula panjenengan iki membaca iftitah kemudian mau membaca Fatihah dengan ta'awudnya,
maka disunahkan berhenti dulu. Sunnah berhenti dulu, pun ke susu-susu di dalam membaca ta'awudnya Al-Fatihah. Dan kemudian yang ketiga adalah bainal Fatihah wa ta'awud, antara Al-Fatihah dengan ta'awud. Ini ta'awudnya nopo? Ta'awud daripada ta'awudnya membaca Al-Fatihah pertama tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim niku sanes Fatihah. Fatihah niku dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Niki yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak disambung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada sakta. Yang keempat, baina akhiril Fatihah wa huwa ad-dhallin wa amin. Ini. Yang keempat adalah saktah itu ketika akhir Fatihah waladdallin. Amin. Jadi waladdallin. Amin. Jadi tidak langsung waladdallin. Amin. Betul. Dan jeda sekira membaca subhanallah. Dan ini disunahkan juga istahab likulli qari'in fis shalah. Disunahkan bagi orang yang membaca di dalam salat au fi ghairiha, atau juga di luarnya salat. Dados ada orang enggak salat iki hadirin, tapi mireng dengar waladdallin. Amin, melo amin. Anggap orang itu mungkin sepedaan tahu liwat masjid pas gak sholat misalkan, amin, nah, itu boleh. Dan itu sunnah hukumnya. Idza faragha minal Fatihah, ya setelah selesai membaca Fatihah yaqul amin. Wa fi amin arba'a lughat. Sekedap. Niki amin niku hadirin sing maos amin niku sinten ketika jamaah? Makmum nopo imam atau dua-duanya? Yang maos amin niku dua-duanya. Oke. Nah, ini biasanya kathah imam sing ngimami, kemudian ketika waladdallin imami meneng. Gak maca amin, tapi makmum sing maca ini kurang pas. Oke. Keluar dari sunnah ini. Oke. Dikeraskan. Keras. Jadi aminnya imam dengan makmum itu barengan. Bersamaan. Bukan nunggu imam dulu baru makmum, bukan. Bukan kita jamaah, kan makmum nggak boleh mendahului imam. Itu dalam segi gerakan fi'liyah. Tapi dari segi doa, surat, itu enggak apa-apa membarengi. Mendahului pun enggak apa-apa. Karena ini bacaan. Jelas gitu. Nah, maka kalau amin niku bareng. Sunai bareng. Waladdallin. Monggo sareng. Amin. Imam amin. Amin. Ini sing dados imam niku harus membaca amin. Sunnah, ditinggal eman. Maka di dalam amin ini kata ulama ada empat perbedaan. Ada yang mengatakan amin, lafaz amin niku nggih, yaitu bilmat wa takhfifil mim, yaitu alifnya itu dipanjangkan dan mimnya itu diringankan. Jadi amin, amin. Ini yang pertama. Yang kedua asani bil qasir, ya, yaitu diringankan, wahatani masyhuratan, yaitu dua-duanya ini agak diringankan, dipendekkan. Amin, amin. Nah, sekalipun ini yang tapi tetap ada panjangnya gitu ya. Enggak moroh waladdallin amin. Nah, ini kalau amin itu artinya beda. Amin itu yaitu orang yang diamankan, artinya orang yang diselamatkan. Ya.
amin. Ini yang pertama tadi. Yang kedua boleh amin. Agak pendek, dipendekkan. Ya. Yang ketiga amin bil imalah ma'al mad, yaitu dibaca imalah. Kalau dalam Quran itu, kalau belajar metode umi itu, yang metode umi ini insya Allah tahu nggih. Imalah ini bacaan apa? Bacaan yang dimiringkan. Nah, contoh bismillahirrahmanirrahim, majriha. Amin jadinya amin. Amin. Di alifnya panjang. Amin. Min bukan min. Min itu imalah, bacaan imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursiha. Ya, juga ada yang mengatakan wadduha, ini kan qiraah sabah. Nah, qiraah yang 7 itu kan macam-macam, Pak. Nanti kalau kita wadduha kan gitu. Ini wadduhi walaili idza saji. Boleh, Pak. Niku qiraah sabah. Imalah bacaan. Dia agak dimiringkan. Jadi lek wonten tiyang mau ngoten, nggih, mpun panjenengan aneh. Oh, sesapi. Mboten. Niku leres. Ya, bacaan imalah. Amin. Tuh. Ini yang ketiga. Atau yang keempat itu tasdidul mim ma'al mad. Jadi mimnya ditasdid, alifnya dipanjangkan. Jadi contoh seperti ini. Amin. Amin. Jadi mimnya ada tasdidnya. Jelas sih. Jadi yang nggak boleh waladhdallin amin. Nah, itu nggak boleh. Ada ngoten sing ngoten. Ada yang begitu. Nah, itu nggak boleh, terlalu pendek. Amin. Nggak boleh. Jadi boleh amin yang pertama amin atau amin. Alif panjang, mimnya juga panjang. Atau amin. Ya, atau juga boleh yaitu amin. Ini membaca amin. Ini kira Pak. Amin mawon sampai dibahas kados ngeten kali ulama. Jadi enggak sembarangan niki. Jadi memang sholat itu harus diilmoni kados ngeten iki lek mboten nggih. Maka ini yang bermasalah nantinya. Dan masalah tadi imam itu sunnah membaca amin itu, yaitu di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu disebutkan juga. Wa yajharu biqauli amin, dan ketika bacaan jahar itu dengan bacaan amin fil jahriyah wa kadal ma'mum wa yaqranul ma'mum ta'mini bi ta'minil imam. Jadi bersamaan dengan imannya aminnya imam. Ini sunnahnya. Dan berikutnya boleh juga hadirin sunnah juga niku menurut sebagian pendapat ulama, yaitu pendapat ulama dari mazhab Imam Syafi'i. Mungkin panjenengan nate mendapati tiang sing ketika membaca amin sebelumnya itu adalah lafaz Rabbi firli. Waladdallin Rabbi firli. Amin. Nate semerep panjenengan? Boten nate. Dereng. Itu sunnah hadirin. Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan begitu. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku nate ketika sebelum membaca amin itu waladdallin amin. Sunnah. Rabbi ighfirli itu artinya apa? Ya Allah ampunilah. Nah, jadi ditambah boleh hadirin sunnah. Oke, nah, dipraktekkan betul apa? Nah, waladdallin Rabbi ighfirli. Tapi disirkan gitu, nggak usah keras-keras. Robbi ighfirli, nggak usah, dipelankan mawon. Ini sakta yang keempat. Yang kelima, baina amin was surah. Nah ini, yaitu sakta yang kelima adalah antara amin dan juga surat. Amin. Yang watusannu fi ghairi sholatil janazah. Dan ini disunahkan selain di dalam sholat jenazah. Dan kemudian ini juga disunahkan tadi, itu adalah seorang imam yang ketika dia ini setelah membaca amin itu dia berdiam dirinya itu sekira orang membaca Al-Fatihah. Dia agak panjang.
memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Wa yasulu aslu sunnah bi qiraatil basmalah la bi qasdi annaha allati awwalul Fatihah. Jadi mendapatkan daripada asalnya sunnah ketika imam itu membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah. Nah, ini yang kelima yaitu amin dan juga surat. Surat itu membacanya ya terserah hadirin ya, terserah baca surat itu napa mawon. Tapi ini sebenarnya panjang penjelasannya. Jadi bagaimana nanti ketika sholat subuh surat apa yang sunnah dibaca niku wonten. Sholat Jumat itu nanti yang sunnah dibaca nopo. Yang sunnah yang pertama kalau sholat Jumat itu yang jadi imam atau khotibnya itu satu membaca surah Al-Jumu'ah. Ya, surah Al-Jumu'ah. Sabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Sabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi. Itu ayatnya. Ya. Itu surah Al-Jumu'ah yang 1 sampai ke 11. Kemudian yang kedua surah Al-Munafikun atau boleh juga yang umum nggih, itu surat Al-A'la sampai dengan yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Ini Jumat. Nanti kalau subuh nanti ada lagi apa suratnya. Niki sunnah. Tapi pun kita tidak panjang-panjang membahas itu. Tapi yang jelas walhasil surat itu hukumnya sunnah dibaca. Yang wajib adalah Al-Fatihah. Yang keenam yang terakhir daripada saktah-saktahnya sholat adalah baina surah wa ruku, antara surat dan juga orang mau ruku. Jadi selesai membaca surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jadi jeda. Jadi boten walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Boten ngoten. Tapi berhenti sekira subhan. Ya berhenti dulu. Ada saktah di situ. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi, qala ashabuna, berkata kami, yustahab lil imam fi sholatil jahriyah an yaskuta arba'a saktatin fi halil qiyam. Nah, ini sudah kita bahas, ini tinggal mengulang saja. Nah, jadi ini adalah yang dimaksud dengan saktah-saktahnya di dalam sholat. Jadi ada 6 hadirin ya. Yang pertama bau nopo antara takbiratul ihram dengan nopo iftitah. Kemudian yang kedua antara iftitah dengan ta'awud. Yang ketiga antara Fatihah dengan ta'awud, ya akhir Fatihah dengan ta'awud. Kemudian yang keempat antara akhir antara amin dengan surat. Kemudian yang kelima surat dengan yang kelima adalah sebelum rukuk tadi yaitu antara ini pun catat tali ya. Maka yang kelima yang kelima itu adalah tadi lali ini. Baina amin wa surah. Amin dengan surah. Dan yang terakhir surah dengan rukuk. Nah, ini saktah sholat. Jadi beda dengan tumak nina. Kalau saktah sholat itu intinya adalah sebelum berhenti sejenak. Nah, ini hadirin dari pembahasan kita malam hari ini tentang saktah-saktahnya sholat. Monggo sebelum akhiri mungkin wonten pertanyaan dari permasalahan sholat game. Kita itu dikerjakan dikerjakan dua-duanya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, sholat apapun, tapi bukan di dalam sholat jenazah. Sekalipun ada yang mengatakan juga ya tetap sunnah di dalam sholat jenazah itu iftitah. Tapi ini juga ada yang mengatakan tidak usah iftitah, ya, jadi langsung saja Fatihah ketika orang sholat jenazah. Sholat sunnah pun demikian, tetap harus ada doa iftitah. Kelihatan itu sunnah, jangan ditinggal. Ketika ditinggal ya apa-apa, dan tidak sunnah satu jahwi, karena ini sunnah hariah.
Ketika ditinggal ya tidak apa-apa. Cuma kehilangan fadilah amalan sunnah. Nonton malih? Nggih. Antara zikir dan sholawat itu yang didahulukan yang yang mana? Zikir dan sholawat. Sholawat apa nih? Zikir selesai sholat apa? Zikir selesai sholat. Nggih. Didahulukan yang mana? Kesunahannya adalah zikir. Nggih, zikir dulu. Ya, seperti urutan biasanya. Astagfirullahaladzim itu sampai selesai, sampai doa, terus kemudian sholawat. Tambah dengan sholawat. Oke. Keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal sekarang itu Habib kalau dia laki-laki dan Syarifah kalau dia perempuan. Dan memang ini adalah masih banyak di zaman sekarang para habaib ya, para Syarifah yang memang itu benar-benar keturunan Rasulullah karena mereka semua para habib itu memiliki apa istilahnya robitoh, kumpulan yang mana memang membahas tentang silsilah para habaib itu. Jadi mereka itu istilah kata itu disertifikatkan ada keturunan silsilah. Makanya ada nasab-nasabnya, kemudian ada marganya, ada al-khirid, kemudian ada as-segaf, ada juga al-idrus. Okay. Baik. Ya. Tapi namanya yang nggak mendalami agama, terus gimana? Ya. Jadi ngeten hadirin nggih. Memang para habaib ini memang keturunan Rasulullah yang itu dari Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, kemudian punya anak Hasan Hussein, kemudian dari keturunannya turun lagi, turun, kemudian sampai kepada para habaib. Nah, sehingga nanti bagaimana kalau ada habaib, seorang habib atau sayyid. Nah, kalau masih muda istilahnya sayyid. Name itu istilahnya sayyid. Okay. Nah, kalau sudah agak dewasa itu habib. Nah, biasanya yang name itu sayyid, kalau yang sudah berusia misalnya habib. Nah, niku bagaimana nggih macam-macam nggih habib niku nggih sami kados kula panjenengan iki nggih wonten yang memperdalam ilmu, ada yang keluar dari itu nggih. Tapi yang jelas ya, kalau memang mereka ini keturunan Nabi nggih, kita harus tetap muliakan mereka. Kita harus muliakan mereka. Entah mereka mengambil jalur misalkan orang sing penyanyi atau apa, misalnya jadi artis kan banyak sekarang. Jadi artis dan seterusnya nggih. Ya maka ya tetap kita muliakan karena ini nasabnya ke siapa? Nasabnya siapa? Mbah Sinten. Kita memuliakan mereka itu intinya apa? Kita memuliakan kakek beliau-beliau ini yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga ketika ada, kalau kata guru saya, ketika ada seorang habaib atau sayyid, mereka ini kok ternyata maksiat, mokong lah istilah kata, mokong. Maka bagaimana menegurnya? Kalau guru saya ini saking kehati-hatiannya nggih, boten wani ngelamak. Proses guru kula niku ngeten. Lek sampeyan iki ngerti sayyid Habib mokong, senengane maksiat, nggih. Justru bertolak belakang dengan datuknya Kanjeng Nabi, ya wis menengo, gak usah negur, cek sing padha Habib sing negur. Ini saking kehati-hatian. Pedih ya tadi. Ya Habib iki. Turunan Kanjeng Nabi. Tapi nggih angsal mawon kita menegurnya tapi dengan cara yang baik. Bib, gak oleh Bib, Bib. Sampeyan iki Kanjeng Nabi gak isi nambah datuke sampeyan. Ngoten hadirin nggih. Wonten malih? Kabeh insyaallah mugi manfaat barokah dan barokah Fatihah untuk saudara kita yang terkena musibah saat ini di Cianjur. Ya, gempa kemarin mugi-mugi ini menjadikan daripada Allah akan menurunkan daripada rahmatnya. Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semuanya, khususnya untuk warga Cianjur, dan diganti dengan sesuatu yang lebih baik
ya akhlifu khairum minhu, yang mana ini sebaik-baiknya ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita khususnya yang di Malang dimanapun kita berada, kita semuanya dilindungi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara bangsa yang baik dan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi kulliyatin shalihah wa ila hadrati Nabi Muhammad bisirul Fatihah. Kepada taqabbal bina innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fi rahmatika khairul ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.